Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bersukacita, penuh semangat yang luar biasa. Pesan firman Tuhan pada hari ini, keraguan dan ketidakmampuan kita untuk mencerna pekerjaan Tuhan tidak akan dapat membatalkan rancangan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Mari kita membaca firman dari Lukas pasal 1 ayat 18 dan 20. Saya akan membacakan bagi kita. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Ayat 20. "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika membaca teks ini, kita akan melihat bagaimana ada pasangan suami istri, Zakaria dan juga Elisabet. Mereka pasangan yang sudah lansia. Ya, semestinya pasangan lansia yang belum memiliki keturunan, kalau sudah masuk di fase itu, kita bisa berpikir bahwa sangat mustahil kalau seorang wanita yang sudah menopause akan hamil. Tapi yang luar biasa, ada pekerjaan Tuhan. Dia mengirim utusannya seorang malaikat datang kepada Imam Zakaria. "Zakaria, kalian akan memiliki keturunan yang nantinya anak itu akan engkau beri namanya Yohanes. Dialah yang akan bekerja di dalam pelayanan, membuat setiap keluarga-keluarga berbalik dan percaya kepada Tuhan." Secara manusia, wajar saja ketika seorang Zakaria kaget, bahkan seakan tidak percaya. Tetapi kesalahannya adalah dia lupa bahwa yang membawa pesan itu adalah malaikat yang diutus langsung oleh Tuhan. Ada keraguan di dalam hatinya, mana mungkin saya dan istri akan memiliki keturunan sedangkan kami sudah lanjut usia. Tuhan sudah punya rencana yang terbaik. Memang Zakaria meragukan tentang berita yang dibawa oleh malaikat, tapi keraguan dan ketidakpercayaannya itu mendapatkan disiplin. Dia akhirnya bisu selama istrinya hamil. Demikian juga kita, ketika kita hidup dalam penuh keraguan di hadapan Tuhan, kita sering sekali tidak percaya kepada pekerjaan Tuhan. Kita bisa ditegur. Barangkali kita tersandung jatuh. Atau misalnya kita menghadapi satu problem di tempat pekerjaan atau di dalam rumah. Teguran karena kurang percaya atau ragu atas pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita berkata kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, iya. Kita berkata kita rajin beribadah, barangkali iya. Kita rajin berdoa, bahkan bisa jadi itu adalah sudah rutinitas kita. Kita mengatakan bahwa kita itu adalah aktivis gereja, iya. Tapi pertanyaannya, kenapa hingga hari ini kita masih hidup dalam penuh keraguan? Kenapa kita sering meragukan bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan kita? Ingat, bahkan keraguanmu tidak akan membatalkan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Barangkali Tuhan sudah merancangkan kita dalam status menjadi seorang pendeta mungkin, tetapi kita berlari karena kita menganggap bahwa pekerjaan seorang pendeta itu
hanya sejauh itu, tidak memiliki materi yang cukup, maka kita berlari untuk pergi ke satu pekerjaan yang lain yang bisa menghasilkan banyak materi. Tetapi rancangan Tuhan akan terus pada garisnya, dipanggil, ditarik lagi untuk mengerjakan rancangan Tuhan. Bapak Ibu, jangan biarkan keraguan kita membuat kita mendapatkan disiplin daripada Tuhan. Percayalah, di dalam setiap perjalanan kita, Tuhan sudah mengatur setiap langkah-langkah kita. Tapi pertanyakan kepada Tuhan, apakah ini rancanganmu Tuhan? Apakah benar yang saya lakukan ini? Selalu kembalikan kepada Tuhan. Tuhan merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan anaknya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu yang mana kami diajarkan untuk tidak ragu, tetapi kami tetap berpegang teguh atas rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ampuni untuk setiap dosa kami, setiap kesalahan kami, setiap keraguan kami atas rancangan Tuhan. Dan ajar kami untuk terus bersandar kepadamu. Ini hidup kami, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.